Shalom, selamat malam bagi kita semua. Baik. Oke. Sudah, oke. Terima kasih. Terima kasih Om. Ya, terima kasih. Senang sekali rasanya saya dapat kembali ke Pekanbaru ini. Terima kasih untuk kesempatannya dari daerah sudah mempercayakan saya berdiri di tempat ini. Saya sangat bahagia sekali melihat mungkin Om dan Tante kembali di tempat ini. Ada Ibu Wartina, Bapak Panggabean, Bapak Pendeta Sinurat, Bapak Pendeta Silitonga, Ibu Pendeta, Tante Girsang, juga semua Tante ya Ibu Wartina, kemudian yang lain Tante Sitanggang juga. Saya senang sekali karena dulu saya 12 tahun itu tumbuh di Pekanbaru bersama dengan ibu dan bapak ini di Jemaat Melati. Juga ketemu Yohana di sini, sama-sama dari Bandung, puji Tuhan dalam keadaan sehat. Beberapa waktu yang lalu sebelum saya diajak untuk ikut pelayanan di tempat ini, itu Papa udah mengamarkan, Gel, itu kamu nanti ke sana bicara kesehatan, itu kayaknya nanti nggak ada yang bakal denger tuh. Karena dulu dari kecil kan di sini main-main, jadi pasti nggak ada lah yang percaya. Cuma baca aja yang kamu tahu, kasih tahu yang benar gitu. Semoga apa yang dikatakan papa saya salah ya, sehingga mengurangi grogi saya berdiri di tempat ini. Baik, jadi malam ini saya mau coba memaparkan satu topik yang menurut kita ini udah kayak kacang-kacang ya, kolesterol dan kesehatan, udah sering banget. Tapi saya sangat senang mengambil ini karena mulai dari pengalaman kemarin dan tadi, juga tadi siang dan tadi ini pada saat cek kesehatan itu rata-rata orang-orang di Pekanbaru itu kolesterolnya tinggi. Ya, karena makanan di sini enak-enak. Saya merasakannya 12 tahun di tempat ini, biasanya setiap bulan itu wah enak-enak lah makanannya ya. Sehingga papa saya juga jadi korban atas kolesterol yang tinggi. Oke, jadi sebelum kita kupas secara lebih dalam mengenai kolesterol dan juga kesehatan, saya mau kasih tahu dulu apa itu kolesterol. Jadi menurut Direktorat Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2022 dikatakan bahwa kolesterol merupakan suatu senyawa lemak yang berada di dalam sel. Nah, sel itu merupakan unit terkecil dari tubuh kita dan kolesterol itu sudah diproduksi oleh berbagai sel di dalam tubuh. Paling banyak itu diproduksi di dalam hati, sekitar 80% itu diproduksi kolesterol langsung dari tubuh, tapi 75% itu diproduksi di hati. Nah, dan kolesterol ini punya manfaat Bapak Ibu. Jadi semua yang Tuhan ciptakan itu pasti bermanfaat. Ya, jadi kolesterol ini fungsinya salah satunya adalah untuk membentuk dinding sel dan juga sebagai bahan baku untuk membentuk beberapa hormon. Contohnya adalah hormon stres, itu kortisol, dan juga bisa hormon seks atau hormon reproduksi. Pada pria itu testosteron, pada wanita ada estrogen dan juga progesteron. Nah, ini beberapa contoh dari lipoprotein, mungkin saya nggak perlu jelaskan apa-apa saja ini, di mana fungsinya, tapi yang paling penting mungkin yang paling sering kita dengar itu kalau misalnya cek kesehatan ada LDL dan juga HDL. Jadi saya mau tunjukkan di sini yang paling kita sering dengar itu LDL atau low density lipoprotein atau HDL, high density lipoprotein. Nah, kenapa dia disebut ada yang namanya lemak jahat, ada yang namanya lemak yang baik gitu? Karena kita lihat di sini, kalau misalnya di sini LDL itu dia mengandung lebih banyak protein, maksudnya lemak daripada protein. Sedangkan untuk HDL itu komposisi dari lemak dan juga protein itu hampir sama. Sehingga itulah sebabnya dikatakan LDL itu lemak jahat.
sedangkan HDL itu yang lebih baik. Nah baik, nah ini ada nilai-nilai normal, tadi yang kita periksa di depan itu kolesterol total. Jadi normalnya itu di bawah 200 mg per desiliter, HDL tadi yang lemak baik itu dia dibagi normalnya pria dan wanita itu berbeda. Ini berdasarkan data riset dari Kemenkes ya. Pria itu 40 sampai 50, sedangkan wanita 20 sampai 60. Untuk LDL itu kurang dari 100 normalnya, dan ada lagi nanti namanya trigliserida, itu juga normalnya di bawah dari 200. Nah, ini proses pembentukan dari kolesterol, bagaimana kolesterol diproduksi dan juga disintesis, dibentuk di tubuh. Mungkin kita tidak perlu belajar secara mendalam ya, cuma saya mau kasih secara umum aja bagaimana. Jadi makanan itu masuk ke tubuh, umumnya dari mulut ya, nanti gula dia akan dicerna dari usus menjadi glukosa, kemudian lemak. Nah ini dia, lemak ini dia akan masuk ke dalam usus juga, dicerna. Nanti bagiannya itu nanti setelah dicerna dia menjadi misel. Nah nanti misel ini di dalam usus dia akan menjadi kilomikron yang akan menyintesis atau membentuk dari LDL, HDL yang tadi. Nah nanti LDL dan HDL juga ada asam lemak, VLDL tadi very low density lipoprotein, itulah nanti yang dia akan jalan ke sirkulasi darah. Jadi kita punya pembuluh darah ini semua aliran darah. Dari atas ke bawah, bawah ke atas itu semua aliran darah. Nah nanti itu juga si LDL, HDL itu akan ikut melalui, jadi mulai dari darah, kemudian dia juga masuk ke jaringan. Jaringannya namanya adiposa, jaringan lemak. Jadi masuk ke sirkulasi, begitulah prosesnya, sehingga nanti dia akan membantu ya, nanti si lemak-lemak ini akan membantu nanti tadi membentuk dinding sel, juga menjadi bahan baku dari pembentukan hormon. Nah jadi sebenarnya kolesterol ini bermanfaat ya bagi kita, bagi tubuh kita, bagi kehidupan kita. Hanya saja Tuhan juga mengamarkan bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sama halnya dengan LDL. Nah LDL ini, lemak jahat ini, kalau misalnya dia banyak ditimbun di dalam tubuh kita, maka dia akan membentuk yang namanya ateroma, atau disebut juga dengan penyempitan daripada pembuluh darah. Nah jika LDL tinggi akan menyebabkan ini Bapak Ibu, tekanan darah kita menjadi tinggi, akan meningkatkan resiko daripada serangan jantung, stroke, dan menyebabkan juga gagal ginjal. Nah ini prosesnya. Kita bisa lihat di sini, ini itu aliran darah, aliran pembuluh darah yang normal, yang kiri atas. Sedangkan ini itu yang sudah tidak normal. Harusnya aliran darah kita itu berjalan seperti ini, darah masuk terus ke pembuluh darah. Tapi apabila tadi LDL itu sudah meningkat, kemudian dia akan membentuk yang namanya plak atau ateroma. Nah ini, jadi plak itu akan tumbuh, akan melekat di dinding daripada pembuluh darah, sehingga pembuluh darah ini akan menyempit. Otomatis volume darah itu akan menurun. Nah kita tahu bahwa darah ini berfungsi sebagai bahan perfusi, nutrisi untuk semua organ yang ada di dalam tubuh. Nah itulah makanya kalau misalnya udah terjadi plak, ateroma itu di pembuluh darah kita, wajar jika aliran darah itu akan berkurang dan darah itu berkurang suplainya, sehingga ke otak itu berkurang, akan bisa menyebabkan stroke, kemudian ke jantung juga berkurang sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Baik, kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan kolesterol itu menjadi tinggi? Yang mau saya highlight di sini, yang paling menyebabkan utamanya itu kolesterol tinggi adalah kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak sehat atau yang memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi. Contohnya adalah kuning telur, santan, mentega, keju, minyak, ya. Kemudian ada juga kurangnya berolahraga, kurangnya aktivitas fisik,
Nah mungkin saya yakin dan percaya kita orang Advent ini nomor 3 dan 4 ini tidak ya, kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, tidak. Nah ini, jadi saya balik ke Pekanbaru ini sangat senang sekali Bapak Ibu. Kemarin saya dengan Bang Gerald Sinaga sudah mencicipi yang sebelah kanan atas. Nikmat sekali karena di Bandung itu tidak enak ya. Kuahnya itu beda gitu. Tapi di sini waduh enak luar biasa. Nah, ini dia contoh-contoh makanan-makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi. Ya, ini makanan-makanan fast food. Kemudian ada sate padang, nasi padang belum, mungkin besok ya. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau makan bersama saya boleh. Nah, ini sate padang. Ada lagi banyak makanan-makanan yang mengandung lemak yang tinggi. Contohnya sop kambing, banyak ya di Pekanbaru ya, sate kambing dan lain sebagainya. Itu makanan favorit ayah saya dulu. Nah, jadi ini kandungan kolesterol dari 10 gram makanan, mungkin bisa kelihatan. Nah, yang aman itu telur aman, tapi tidak semua bagian dari telur. Putih telur yang sehat, karena kolesterolnya 0 dalam 10 gram dari putih telur. Kuning telurnya itu masuk ke sini, pantang, ya, tidak semua. Nah, santan itu berbahaya. Rendang itu pakai santan masaknya, luar biasa enak. Kemudian ini daging-daging tanpa kulit, tanpa lemak itu sehat. Tapi nggak mungkin makan sate padang dagingnya nggak usah pakai lemak ya Pak, nggak mungkin, dia rugi nanti, ya kan? Jadi ini dagingnya dengan lemak itu juga dalam taraf yang hati-hati, Baik, jadi kalau misalkan kita tadi udah dicek kolesterolnya udah tinggi nih, kemudian LDL naik terus atau mungkin tidak turun-turun, bagaimana cara menurunkan kadar kolesterolnya? Perbanyak makan buah, sayur, makanan yang mengandung banyak serat, buah dan sayur. Kemudian hindari untuk mengurangi konsumsi makanan cepat saji tinggi lemak seperti yang tadi telah kita lihat bersama. Mengganti metode masak rendah lemak yang digoreng menjadi direbus, memang tidak enak. Minyak itu yang bikin nikmat makanan ya, tapi ini harus kita konsumsi agar kita menjadi sehat. Lalu kemudian rajin berolahraga. Anjuran dari Kementerian Kesehatan juga WHO mengatakan bahwa olahraga yang baik itu memiliki kualitasnya itu harus berintensitas sedang. Contohnya itu lari, maksudnya bukan lari cepat ya seperti maraton, tapi jogging. Kemudian berenang juga bisa dengan kuantitas itu sekitar kurang lebih 150 menit per minggu atau bisa juga 30 menit per hari, itu baik. Tidak merokok, oke, dan juga minum lebih banyak air, 2-3 liter. Nah, mengapa demikian? Ini sudah dia amarkan oleh Nyonya White dalam Roh Nubuat Membina Pola Makan dan Diet, bab atau pasal 4 halaman 79 alinea pertama. Untuk mengenal makanan yang terbaik, kita harus mempelajari rencana Allah yang semula tentang makanan manusia. Dia yang telah menciptakan manusia dan yang memahami keperluannya telah menentukan makanan Adam. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala macam tumbuh-tumbuhan dan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makananmu. Memang berat, cuma makan selada setiap hari, yang biasanya makan sate padang, berat. Tapi ini sudah menjadi amaran bagi kita, khususnya kita yang beragama Advent, umat Tuhan yang percaya, kita harus ikut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengamarkan lewat hambanya, dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri,
Ayat 20-nya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita menjaga kesehatan kita, karena Tuhan menyayangi kita. Itu sebabnya kita harus menjaga sehingga kita hidup sehat, kita dapat berguna bagi orang lain. Semakin lama hidup kita semakin berguna bagi orang lain, semakin kita dapat mengajak orang-orang untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, amin. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Abigail yang telah membawakan seminar kesehatan buat kita pada malam hari ini. Jadi seperti biasanya, seperti malam kemarin, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ada sesi kuis. Ya, kita utamakan kuisnya kepada tamu-tamu kami. Ya, tamu-tamu kami. 5 orang pertama boleh ke depan. Nanti kita akan tanyakan pertanyaan. Ada hadiah menarik diberikan. Boleh, Bapak Ibu tamu yang terkasih boleh maju ke depan. 5 orang. 5 orang pertama. Ayo Bapak Ibu yang mau, yang baru hadir malam ini boleh silakan. 5 orang. Kayaknya malu-malu Pak, langsung tanya aja. Langsung angkat tangan ya Bapak Ibu, khusus tamu. Silakan Pak. Oke, khusus tamu, Ibu. Kalau bisa ibunya